Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. 大漠才能磨灰，焚心烧杯。少年泪，清风醉，46岁。 Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah Soyan berhasil mendaki puncak Gunung Mata Surga, Soyan tersenyum baru kemudian mengalihkan pandangannya melihat puncak Gunung Mata Surga yang cukup besar ini. Namun sementara dia masih tidak melihat kolam darah mata surga. Soyan melakukan pengamatan singkat di sekelilingnya sebelum mengalihkan pandangannya ke Nona Feng dan 3 lainnya. Pada saat ini keempat orang ini juga melemparkan pandangan mereka padanya. Tatapan Tang Yi dan Mu Qingluan masih baik-baik saja. Namun tatapan Nona Feng dan Wang Chen sangat sinis. Tang Yi menunjukkan senyum saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. "Selamat," ucap Tang Yin. "Terima kasih," ucap Xiaoyan. "Hei Xiaoyan, tingkat penguasaan apa yang kamu capai dengan gerakan 3000 petir tadi? Sebenarnya itu sangat bagus saat Anda praktikkan," ucap Mu Qingluan menyindir Nona Feng. "Mu Qingluan, lidahmu sekarang menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki kemampuan apapun. Saya akan menguji dan melihat apakah kekuatan Anda telah meningkat selama 4 tahun ini," ucap Feng Qing'er. "Saya sangat menantikannya. Saya ingin tahu apakah keberuntungan dari babak terakhir akan muncul pada Anda lagi," ucap Mu Qingluan. "Kamu seharusnya tahu bahwa itu bukanlah keberuntungan," ucap Feng Qing'er. Soyan juga tercengang saat melihat keduanya bentrok. Tampaknya keempat pavilion ini tidak serasi seperti yang dia pikirkan. Namun dia juga merasa cukup senang bisa melihat Feng Qing'er menderita kerugian. Mungkin itu karena identitasnya, tetapi wanita ini memberinya kesan buruk sejak awal. "Nona Mu, bolehkah saya tahu apakah saya bisa berbicara secara pribadi dengan Anda?" ucap Soyan. Mu Qingluan juga terkejut saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Xiaoyan dan mereka tidak bisa dianggap akrab satu sama lain. Namun memikirkan bagaimana Xiaoyan telah menyebabkan pavilion petir angin kehilangan banyak wajah selama periode waktu ini, itu menyebabkan dia memiliki kesan yang cukup baik tentang dia. Dia tidak menolaknya. Sebaliknya hatinya mengandung sedikit penasaran saat dia menganggukkan kepalanya. "Nalan Yanran jangan bergerak kemana-mana. Tunggu aku," ucap Soyan. "Apakah ada masalah?" tanya Mu Qingluan. "Bolehkah saya bertanya apakah Feng Zunze adalah guru Nonamu?" ucap Soyan. "Ya, cukup banyak orang yang tahu tentang ini. Jangan bilang kamu ingin menanyakan ini," ucap Mu Qingluan. "Kalau begitu, apakah Nonamu tahu tentang keberadaan Tetua Feng?" "Saya murid dari seorang teman guru Anda. Atas perintah dari guruku, saya datang untuk mencari Tuan Feng Zunze," ucap Xiaoyan. "Seorang murid dari seorang teman lama? Teman lama yang mana?" ucap Mu Qingluan. "Nonamu akan menyadari hal ini di masa depan. Saya tidak nyaman untuk membicarakannya sekarang," ucap Soyan. "Guru suka bepergian, sulit untuk bertemu dengannya di hari biasa. Namun jika Anda benar-benar ingin mencarinya, Anda dapat pergi ke pavilion petir angin timur 3 bulan dari sekarang," ucap Mu Qingluan. "Pavilion petir angin?" Soyan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Hubungannya dengan pavilion petir angin sudah berubah menjadi seperti itu. Bagaimana dia bisa menuju ke markas mereka? Mu Qingluan melanjutkan pembicaraannya. Dia berkata, "Lokasi pertemuan besar 4 pavilion 3 bulan dari sekarang akan diadakan di pavilion petir angin. Menjadi salah satu pihak yang berpartisipasi di dalamnya, pavilion bintang jatuh saya secara alami akan hadir. Pada saat itu guru juga akan menuju ke sana. Jika Anda ingin menemukannya, Anda hanya dapat melakukannya pada saat itu," ucap Mu Qingluan. "3 bulan dari sekarang ya? Baiklah, terima kasih atas informasi Nonamu," ucap Xiaoyan. "Kamu tidak benar-benar berencana menuju ke sana kan? Fei Tian tidak hanya akan hadir di pertemuan besar 4 pavilion, bahkan 2 kepala pavilion lainnya juga akan hadir.
Selain itu ada juga kepala Pavilion Timur Lei Zunze di sana. Anda benar-benar mencari kematian jika Anda menuju ke sana, ucap Muking Luan menyarankan. Aku tahu batasanku, terima kasih atas peringatan Anda, ucap Soyan. Karena kamu terus pergi, kamu seharusnya tidak menyalahkanku. Namun jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan dan Anda adalah murid dari teman lama guru, dirinya yang sudah lanjut usia mungkin membantu memohon atas nama Anda dan membuat pavilion petir angin melepaskan Anda. Bahkan Lei Zunze itu memberi guru wajah, ucap Muking Luan. Soyan sekali lagi berterima kasih kepada Muking Luan. Segera dia mendengar suara yang dipancarkan dari platform batu. Ayo pergi, waktunya hampir habis. Kamu harus hati-hati dengan Feng King dan Wang Chen itu, ucap Muking Luan. Kaki Muking Luan menekan dengan lembut ke tanah setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu tubuhnya dengan lembut melayang ke depan sebelum mendarat di atas batu. Soyan mengangguk sedikit saat dia melihat sosok Muking Luan. Orang-orang di peron yang telah gagal sebelumnya menghela nafas ketika melihat bahwa usahanya ini sia-sia. Tatapan mereka dengan pahit menatap puncak gunung sudah ada lebih dari 8 orang di sana. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Tantangan sudah berakhir. Bagi mereka yang gagal akan ada seseorang untuk mengirim Anda dari gunung mata surga, ucap Jinsi. Wajah cukup banyak orang menjadi jauh lebih pucat ketika mereka mendengar kata-kata Jinsi. Setelah itu tubuh Jinsi melintas dan muncul di puncak gunung. Kelompok Soyan buru-buru membungkuk saat melihat Jinsi muncul. Ikuti aku, ucap kepala suku Jinsi. Kelompok Soyan dengan cepat melompati bebatuan aneh saat mereka menahan gelombang energi di langit. Mereka semua perlahan mendaki lereng yang curam. Di depan kelompok Soyan adalah gunung berapi yang sangat luas. Gumpalan kabut panas yang mengandung racun api berulang kali dimuntahkan. Di tengah gunung berapi ada kolam kecil yang berdiameter sekitar 10 kaki. Pada saat ini kolam itu hampir kosong. Orang bisa samar-samar melihat zat seperti larva menyala di dalamnya. Kepala suku Jinsi menunjukkan ke kolam di tengah gunung berapi dengan samar berbicara. Itu adalah kolam darah mata surga. Namun sekarang bukan saatnya gelombang energi mencapai puncaknya. Saat mencapai puncaknya, seluruh energi pegunungan akan berkumpul di gunung Merapi ini. Pada saat ini kolam darah juga akan meluap. Kalian semua hanya perlu memasukinya pada saat itu. Kalian semua harus ingat bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga mengandung racun api yang sangat padat. Oleh karena itu Anda tidak bisa tinggal di dalamnya terlalu lama. Kalian semua harus keluar setelah paling lama 3 hari. Jika tidak, jika racun api akan memasuki tubuh Anda, kemungkinan akan sulit untuk dikeluarkan bahkan jika guru Anda melakukannya secara pribadi. Racun api telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu memasuki tubuh Anda, itu akan menjadi seperti belatung di tulang seseorang. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, kemungkinan tidak ada yang bisa menghapusnya. Selain itu, ada 9 dari kalian saat ini di sini. Dengan kata lain, salah satu dari kalian tidak akan bisa memasuki kolam darah gunung surga. Anda harus memutuskan siapa yang tidak masuk, ucap kepala suku Jinsi. Jinsi tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja berbalik ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih ke Soyan dan berkata, "Ikuti aku." Semua orang yang hadir termasuk Soyan terkejut saat mendengar ini. Segera mereka melemparkan beberapa tatapan yang tidak biasa padanya. Menjadi pihak yang terlibat, Soyan ragu sejenak dan baru saja akan berbicara ketika melihat Jinsi perlahan berjalan menuju pintu masuk Gunung Merapi. Soyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan meminta Yanran untuk menunggu. Jinsi sudah berhenti dengan tangan di belakang punggungnya saat melihat Soyan tiba di pavilion batu. Tatapannya menatap gelombang energi berwarna-warni di langit. Dia bahkan bisa melihat lelaki tua berpakaian abu-abu yang dia temui di labirin sebelumnya di dalam pavilion batu. Jinsi tersenyum ke arah Soyan saat melihatnya tiba. Dia melirik Jingu sebelum berbicara. "Anak kecil, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu?" ucap kepala suku Jinsi. "Karena cedera internal tetua Jinsi," ucap Soyan. Soyan dengan jelas merasakan tubuh Jinsi sedikit gemetar saat dia berbicara. Jingu di sisi lain tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Lihat kan, aku sudah mengatakan bahwa orang ini bukan alkemis biasa," ucap Jingu.
Kamu bahkan tahu bahwa aku menderita luka dalam, ucap kaget kepala suku Jinsi. Ya, aku bisa melihat sedikit. Soyan sedikit mengangguk. Apakah kamu yakin kamu bisa mengobatinya? Tanya kepala suku Jinsi. Biarkan aku melihatnya, ucap Soyan. Soyan meraih lengan Jinsi, matanya menyipit sementara seutas kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya. Jinsi dan Jinggu bertukar pandang setelah melihat Soyan memejamkan matanya. Soyan melanjutkan penyelidikannya untuk beberapa saat sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Racun api telah memasuki tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat racun api yang begitu dalam. Sangat sulit untuk mengusirnya, ucap Soyan. Ekspresi Jinsi dan Jinggu menjadi jauh lebih sedih saat mendengar ini. Soyan melihat ekspresi sedih keduanya sesaat kemudian dia akhirnya berkata, meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, itu tidak sepenuhnya tanpa solusi, ucap Soyan. Meja batu di depan Jinsi segera membentuk beberapa retakan saat kata-kata ini terdengar. Matanya memanah saat dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Soyan. Suaranya akhirnya menjadi semangat. Tuan Soyan mampu mengeluarkan api gunung surga di tubuhku, ucap kepala suku Jinsi. Soyan tersenyum tetapi tidak menjawab. Tatapannya meluncur ke area di luar pavilion batu dan menunjukkan sebuah kode. Jinsi dan Jinggu terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka segera tampaknya telah memahami sesuatu. Kemudian Jinsi ragu-ragu sejenak, akhirnya dengan lembut berkata, selama kamu benar-benar dapat mengeluarkan racun api gunung surga di tubuhku, aku akan memberimu kesempatan yang akan menjamin kemajuan suksesmu menjadi Daozong, ucap kepala suku Jinsi. Sepakat, ucap Soyan. Kolam gunung darah surga memang memiliki beberapa efek ajaib untuk membantu seseorang menembus Daozong. Namun kemungkinan itu terjadi tidak terlalu besar. Selain itu, ini hanya efektif untuk beberapa ahli yang mengalami kemacetan di puncak kelas Dohuang selama waktu lama. Namun melihat kekuatan Anda hanya dalam waktu singkat Anda maju ke Dohuang bintang 9. Oleh karena itu bahkan jika Anda memasuki kolam darah gunung surga akan sangat sulit bagi Anda untuk terobosan ke kelas Daozong, ucap kepala suku Jinsi. Metode apa yang ada dalam pikiran tetua Jinsi? Tanya Soyan. Mulut gunung berapi puncak gunung mata surga adalah tempat dengan energi terpadat di dalam pegunungan mata surga. Kolam-kolam darah surga juga terbentuk dari energi ini. Namun sumber energi asli letaknya ada pada dasar kolam darah gunung mata surga. Tempat itulah metode yang saya gunakan, ucap kepala suku Jinsi. Mungkinkah racun api gunung surga di dalam penatua Jinsi diperoleh dari tempat itu? Ucap Soyan. Jinsi menghela nafas dan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan Jinsi yang lebih tua, kamu tidak dapat menahan korosi dari racun api gunung surga. Saya hanya memiliki kekuatan bintang 9 Dohuang. Bagaimana saya bisa menanggungnya? Ucap Soyan. Orang lain secara alami tidak akan berani memasuki dasar kolam darah gunung surga. Namun bagi Anda yang memiliki api surgawi itu tidak akan terlalu sulit. Meskipun racun api gunung surga seperti belatung di tulang seseorang, itu masih tidak memiliki bahaya untuk berurusan dengan api surgawi, ucap kepala suku Jinsi. Sejak saya memasuki gunung mata surga, saya tidak pernah mengungkapkan api surgawi. Bagaimana Jinsi tua ini tahu bahwa saya memilikinya, ucap Soyan. Hidung suku tikus menelan api kami sangat tajam. Kami juga dapat memiliki kemampuan yang dapat merasakan energi di dalam tubuh seseorang. Ini bukan pertama kalinya saya melihat api surgawi. Dan wajar saja jika saya menyadari aroma menakutkan dari benda ini, ucap Jinsi tua. Apakah tetua Jin berniat menempatkanku menuju ke dasar kolam darah gunung surga dan meminjamkan energi di sana untuk menerobos Daozong? Tanya Soyan. Tempat itu adalah area yang awalnya ditemukan oleh kami. Untuk membuka tempat itu cukup banyak tikus yang menelan emas kami akhirnya mati. Oleh karena itu tempat itu dapat dianggap sebagai lokasi rahasia bagi suku tikus menelan emas kami. Bahkan Feng King dan yang lainnya tidak menyadarinya, ucap Jinsi tua. Baiklah, tapi saya hanya akan membantu penatua mengeluarkan racun setelah saya berhasil keluar dari kolam darah gunung surga, ucap Soyan. Bukannya aku tidak mempercayaimu, namun tidak ada bukti dalam kesepakatan kita. Saya tidak bisa hanya mengandalkan kalimat Anda untuk memastikan bahwa Anda benar-benar dapat membantu saya mengeluarkan racun api, bukan? Ucap Jinsi tua.
Ini adalah gunung mata surga wilayah tikus menelan emas. Dengan tetua Jingu dan Jinsi hadir di tempat ini, kamu tidak perlu khawatir tentang aku melarikan diri kan? Ucap Soyan tersenyum. Kalau begitu aku akan mempercayaimu sekali ini. Mudah-mudahan Anda akan melakukan seperti yang Anda janjikan. Jika Anda gagal memenuhi persyaratan sepakatan ini pada saat itu, Anda tidak boleh menyalahkan saya yang lama, ucap Jinsi tua. Jinsi melambaikan tangannya saat melihat Soyan yang tidak keberatan. Sebuah benda dilemparkan ke Soyan. Ada penghalang spasial yang ditempatkan oleh suku tikus saya di dasar kolam darah gunung surga. Anda harus mengandalkan benda ini untuk memasukinya, ucap Jinsi tua. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada tetua Jinsi. Jika saya benar-benar dapat menembus kelas Douzong di tempat ini, Anda dapat menyerahkan perawatan racun api gunung surga di tubuh Anda kepada saya, ucap Soyan. Ini memang yang terbaik, kau harus kembali dulu. Puncak gelombang energi akan segera tiba. Pada saat itu kolam darah gunung surga akan terisi dengan cepat. Yang perlu Anda lakukan adalah memasukinya pada waktu yang paling tepat, ucap Jinsi tua. Soyan menangkupkan tangannya ke kedua tetua sebelum berbalik. Dasar kolam darah gunung surga adalah tempat yang ditemukan dengan susah payah oleh suku tikus menelan emas kami. Jika tempat itu tidak memiliki racun api, itu akan memungkinkan kekuatan suku tikus menelan emas kita melambung. Sayangnya orang luar akan menjadi orang yang pertama menikmati manfaatnya, ucap Jinsi. Berhenti mengomel. Bahkan dengan kekuatanmu kamu juga telah terluka oleh kolam darah. Meninggalkanmu seperti ini kemungkinan anggota suku lainnya akan mati di tempat jika mereka jatuh. Meskipun itu adalah tanah harta karun, itu juga tempat yang fatal, ucap Jingu tua. Meskipun saya akhirnya mendapatkan racun api di seluruh tubuh saya maju dari bintang 5 Douzong ke bintang 7 Douzong selama 10 tahun yang singkat ini. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat daripada di tempat lain. Saya bisa dianggap tidak kalah, ucap Jin tua. Jika kamu tidak bertemu Soyan, kemungkinan kamu tidak akan hidup selama 3 tahun lagi. Bahkan jika kita dapat mengundang seorang alkemis tingkat 7 dari dataran tengah, kemungkinan harganya akan jauh lebih tinggi daripada kita memperkerjakannya, ucap Jingu. Jinsi tersenyum. Dia juga berdiri dan tatapannya beralih ke mulut gunung berapi. Dia berkata, awalnya saya berpikir untuk menggunakan kolam darah merawat para ahli di suku saya. Namun dari kelihatannya sekarang saya perlu merencanakannya dengan hati-hati, ucap Jinsi tua. Sementara di tempat Nalan Yanran ternyata terjadi sebuah keributan. Karena harus ada satu orang yang disingkirkan, mereka berdebat bahwa yang tingkatannya terlemah yang lebih layak untuk mundur. Menjadi orang yang dimaksud, Nalan Yanran mengerutkan alisnya. Tangannya mengusap rubah putih dalam pelukannya saat dia menjawab dengan suara tenang. Cukup sulit bagiku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatanku. Namun karena dia telah membawa saya ke sini dengan banyak kesulitan, secara alami tidak mungkin bagi saya untuk mengambil inisiatif untuk berhenti. Soyan bisa membantuku berhenti, tapi kamu tidak bisa, ucap Nalan Yanran. Yang kamu lakukan hanyalah meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang Anda miliki? Pria berpakaian putih itu dengan dingin tertawa. Tang Yin, Mu Qingluan, dan dua lainnya tidak bergabung dengan argumen ini. Dengan kekuatan mereka tidak ada yang berani mengarahkan pandangan mereka ke arahnya. Wajah cantik Nalan Yanran berubah dingin ketika dia mendengar kata-kata kasar dari pria berpakaian putih itu. Doki yang kuat dengan cepat keluar dari tubuhnya. Namun sebelum dia menyerang, sebuah tangan dengan lembut mendarat di bahunya. Izinkan saya, ucap Soyan. Soyan tersenyum sedikit pada Nalan Yanran. Setelah itu dia perlahan melangkah maju menatap pria berpakaian putih itu. Apakah menurut Anda lebih baik baginya untuk mundur? Tanya Soyan. Awalnya dia tidak akan sampai di sini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Haruskah dia tidak melepaskan tempat ini? Ucap pria berbaju putih. Apakah ada orang lain yang berpikir seperti ini? Soyan menoleh, tatapannya perlahan menyapu semua orang setelah mengatakan itu. Feng Qing'er dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa di depan mata Soyan. Dua sisinya tidak berani bentrok dengan Soyan. Oleh karena itu mereka hanya terdiam. Hanya ada 8 tempat, tetapi ada 9 dari kita di sini. Bukankah lebih layak kelas lebih rendah yang mundur? Ucap pria berjubah putih. Soyan menggelengkan kepalanya dan tubuhnya melesat di depan pria berpakaian putih.
Pria berpakaian putih itu tetap berhati-hati saat berbicara dengan Soyan. Namun karena dia tidak menduga bahwa sosok Soyan berada di belakangnya, pukulan matang dengan keras menabrak belakang kepala pria berbaju putih itu dengan seketika jatuh pingsan. Sekarang hanya ada 8 orang yang tersisa, ucap Soyan sambil membersihkan tangannya. Perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga menyebabkan semua orang yang hadir menjadi terkejut. Pada saat mereka pulih, mereka hanya melihat pria berpakaian putih di tanah. Hati semua orang selain kelompok 4 orang Feng Qing'er terasa dingin. Tatapan mereka mengandung ketakutan tambahan saat melihat Soyan. Tatapan Feng Qing'er menyapu wajah Soyan, dia dengan dingin tertawa. Kamu sangat sombong, sepertinya paviliun petir angin saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda dalam hal kesombongan ini, ucap Feng Qing'er. Ini hanya kasus orang yang lemah yang dimakan. Bagaimana saya bisa lebih sombong daripada paviliun petir angin Anda? Menggerakkan beberapa dozen elit hanya untuk mengelilingi saya. Seseorang hampir tidak dapat menemukan orang yang memiliki sikap tercela seperti itu, ucap Soyan. Jika kolam darah gunung surga tidak akan muncul, saya benar-benar ingin menguji Anda untuk melihat level Anda, ucap Feng Qing'er. Jika Nona Feng ingin mencobanya, kita bisa melakukannya kapan saja, ucap Soyan. Soyan mengabaikan Feng Qing'er setelah melihat bahwa dia menjadi pendiam. Dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran. Apakah kamu baik-baik saja? Ucap Soyan. Nalan Yanran terkejut saat melihat wajah tersenyum Soyan. Perasaan dilindungi oleh seorang pria ini tampaknya berbeda dari perasaan yang Yun Yun berikan padanya. Apakah ini dianggap menuai apa yang saya tabur? Ucap dalam hati Nalan Yanran. Ketika Nalan hendak berbicara, suara gemuruh yang menggetarkan tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Mereka mengangkat kepala melihat gelombang energi warna-warni di langit tiba-tiba berhenti menyebar. Sebuah spiral besar berwarna-warni muncul di mulut Gunung Merapi. Soyan dan yang lainnya bisa merasakan energi gunung yang sangat menakutkan berkumpul di permukaan. Apakah kolam darah akan muncul? Ucap orang-orang. Ekspresi Soyan dan yang lainnya sedikit berubah di hadapan pilar cahaya energi yang menakutkan ini. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Sosok Jinsi melayang dari tempat yang jauh sebelum akhirnya mendarat. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memasuki kolam darah gunung surga. Silahkan bergerak, ucap Jinsi tua. Kegembiraan langsung melintas di mata orang-orang. Tubuh mereka bergerak dan mereka dengan cepat melepaskan kecepatan tercepat mereka. Soyan melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar menyerbu. Setelah meraih pergelangan tangan Nalan Yanran dari belakang, tubuhnya bergerak dan dengan cepat melesat ke depan. Ingat, jangan terlalu jauh ke dalam kolam darah gunung surga. Anda harus cepat menyerap energi setelah Anda masuk. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat, ucap Soyan menyuruh Nalan Yanran. Ya, ucap Nalan Yanran mengangguk. Tidak perlu menungguku setelah kamu keluar dari kolam darah gunung surga. Saya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, ucap Soyan. Setelah itu matanya menyapu mulut gunung berapi dan keheranan tanpa sadar muncul. Pada saat ini mulut gunung berapi yang sangat besar dipenuhi dengan energi yang padat dan berwarna merah. Apakah itu kolam darah gunung surga? Memang layak menjadi tempat misterius yang dapat membantu seseorang menembus tingkatan. Kamu harus masuk. Meskipun Anda belum mencapai puncak kelas Do Huang, berendam di dalamnya masih akan bermanfaat bagi Anda, ucap Soyan pada Nalan Yanran. Nalan Yanran mengangguk sedikit. Dia meletakkan rubah putih di samping kolam darah. Setelah itu matanya yang cantik berhenti di wajah Soyan sementara dia berkata dengan pelan, "Terima kasih banyak. Jika kamu ingin menemukan guru di masa depan, kamu mungkin bisa menuju ke Sekte Bunga." Nalan Yanran tidak menunggu Soyan menanyainya untuk lebih jelasnya setelah dia berbicara. Tubuhnya bergerak dan dia terjun ke kolam darah seperti putri duyung. Sekte Bunga, salah satu dari apa yang disebut dua sekte, ucap Soyan. Soyan terkejut saat melihat punggung Nalan Yanran menghilang di dalam kolam darah. Namun dia tidak punya waktu untuk merenung bagaimana Yun Yun berhasil berinteraksi dengan faksi seperti itu. Tubuhnya melompat ke depan dan mendarat di kolam darah dengan suara keras. Mulut gunung berapi ini berangsur-angsur menjadi tenang setelah kelompok itu masuk ke dalam kolam darah. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa!